Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kembali kemudahan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita untuk bersama di dalam forum yang mulia ini ya teman-teman. Juga tak lupa selawat teriring salam selalu kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang bagi kita di ruangan ini, kita seluruhnya umat Islam ya, kita harapkan beliau selalu membimbing kita, termasuk juga memimpin kita pada saatnya nanti menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman, yang saya cintai, saya sayangi, dan saya harapkan. Ya. Mungkin saya akan menggaris di bawahi kata diharapkan, mengharapkan. Nah, sedikit sebelum kita memulai kegiatan kita untuk menyepakati sebuah kasus yang akan teman-teman diskusikan di dalam room nanti tentang pengambilan keputusan. Mungkin saya akan sedikit mengajak teman-teman berefleksi tentang keputusan yang teman-teman ambil saat ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, saat ingin bergabung di program guru penggerak. Nah, tentunya saat itu ada pertimbangan ya, yang menyebabkan teman-teman memutuskan saya akan mencoba menjalani tes. Itu kan keputusan tuh. Ya, sebagai manusia merdeka kita punya pilihan. Ikut guru penggerak dengan tidak ikut guru penggerak. Benar nggak? Saat kita nggak mau, ya ada siapapun yang memaksa kita. Kita sudah belajar bahwasanya dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Saat kita mengepalkan tangan, akan mudah bagi orang lain untuk membuka. Ya. Saat kita memang memutuskan, ya udah buka aja. Ya, saat kita memaksa, ya kita bertekad untuk tidak ada satu orang pun yang memaksa. Nah, saat teman-teman mengambil keputusan untuk bergabung di program guru penggerak dengan segala konsekuensinya, apa hubungannya Bu Intan? Saya melihat di awal teman-teman bersemangat, berupaya sedapat mungkin mengerjakan segala tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh upaya, ya, menuju satu tugas yang bagi teman-teman inilah yang terbaik dari saya, Bu Intan. Tetapi pada modul 2.1, modul 2.2, ya, modul 2.3, saya tidak melihat teman-teman. Effort teman-teman di modul 1 itu seperti hilang. Kok kita ngomong kayak gitu? Ya memang iya. Satu contoh ya, yang saya agak sedikit miris gitu ya di pembelajaran berdiferensiasi. Saya sebagai fasilitator barangkali ada kesalahan saya, yaitu terlalu mungkin lama mengakses tugas teman-teman, ya. Tapi ya saya juga mohon maaf, ada kesibukan di bulan ini yang memang di luar kuasa saya, teman-teman. Ya. Contohnya kenapa tugaskan Ibu Intan? Saya tanya, membuat RPP adalah hal yang bukan pertama kali bagi kawan-kawan, betul nggak? Coba direaksi. Apakah membuat RPP baru sekali ini atau sudah sering kita lakukan? Sering, Bu. Sering, Bu. Biasanya dibuat dalam format apa? Biasa dibuat dalam format apa RPP? Pakai Word, Bu. Pakai Word, oke. Apakah teman-teman di program guru penggerak ini membuat RPP dalam bentuk Word
Iya, Bu. Dan di PDF kan? Dan di PDF kan. Oke. Bu Erliani, apakah dalam bentuk Word? Yang tugas kemarin tuh Bu ya? Tugas membuat RTP untuk pembelajaran berdiferensiasi. Di Word Bu. Di Word, bukan di YouTube. Beberapa teman-teman membuat formatnya dalam bentuk video dengan cara menampilkan foto daripada RPP teman-teman diletakkan di dalam semacam PPT, kemudian divideokan. Nah, kira-kira itu memudahkan saya nggak menilainya menurut kawan-kawan? Tidak, Bu. Oke, siapa yang membuat dalam bentuk MP4 ataupun di-share ke YouTube? Kok pada lupa ya? Nanti buka kembali ya. Begitu juga dengan modul 2.2. Sayanglah saya teman-teman. Ini ya contoh ya, ini saya buka ya. Ini layar daripada PPT. Udah. Buat teman-teman tempel di sini 1 lembar, di sini 1 lembar. Sudah saya zoom sampai pecah gambarnya, tulisannya nggak nampak kawan-kawan. Yang nggak saya habis pikir, di awal itu kan kita buatnya di Word. Kenapa nggak buat itu aja yang diberikan? Dan saya berpesan itu sudah pernah secara langsung, kawan-kawan ayo memilih penugasan yang tepat. Kalau diminta tentang coaching, nggak mungkin teman-teman buat dalam bentuk Word. Betul nggak? Bagaimana saya mau melihat teman-teman? Kan udah pernah saya bahas. Ya. Nah, jadi sinilah saya harus mengambil keputusan, terjadilah dilema etika pada saya. Di satu sisi ingin memberi nilai tinggi. Di satu sisi, ya, ada yang harus saya korbankan, yaitu keyakinan saya sendiri barangkali. Ya. Kemudian udah rubriknya diminta penilaian. Ayo gali kembali. Ya, udahkah teman-teman membuat penilaian? Jadi sayang sekali kawan-kawan. Saya hanya bisa memberikan kebanyakan itu nilainya adalah 70 sekian. Terus terang saya bilang. Karena ditanya, sudahkah membuat penilaian secara lengkap? Teman-teman tidak membuat. Sudahkah menunjukkan langkah pembelajaran berdiferensiasi? Saya cari mana diferensiasinya. Tidak ada. Bu Intan, kami belum pakai kurikulum Merdeka. K13 juga contohnya yang saya berikan kepada teman-teman. Nah, seperti itu. Melihat itulah saya memberikan contoh. Karena saya melihat teman-teman ya membuatnya secara tidak maksimal. Ya. Ada lebih di sini, ada ini di sana. Kemarin saya sudah memeriksa 1 kelas. Bagaimana saya memeriksa dialog coaching kalau suaranya pakai speaker POA di sekolah? Coba teman-teman pikir. Sampai anak-anak melihat Bu Intan ini kok konser sendiri dalam ruangan. Karena apa? Tidak ada kedengaran, dan saat saya kirimkan kembali ke teman-teman link YouTube-nya, saya tanya gitu. Ya, di tempat Ibu kedengaran nggak? Sampai saya pikir laptop saya yang bermasalah. Saya kirimkan ke teman-teman di sekolah, Bu Intan memang kecil banget suaranya. Jadi gimana nih, saya harus menilai, saya bilang. Disambunglah ke speaker TOA tuh. TOA yang untuk upacara yang masjid yang bulan itu. Dihadapkan ke saya. Nah, ini gimana teman-teman? Terus yang dilatih itu keterampilan menjalankan alur tirta, betul. Membedakan antara percakapan prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi, betul. Betul. Kalau menurut teman-teman,
kita menjalankan alur Tirta dengan menggunakan buku gini teks. Jadi skenario-nya kita baca. Itu kira-kira tepat nggak? Kita pegang loh kayak gini. Contoh nih, Pak Rijal Masdi, apa kabar Pak? Nah, kalaupun kita membaca, gimana triknya kawan-kawan, menurut kawan-kawan? Ya mungkin kita letakkan di meja, kita lihat dulu. Iya, Pak Rijal Masdi, apa kabarnya Pak hari ini? Nah, kita mau bicara apa nih hari ini? Kan begitu ya, tapi bukan Pak Rijal Masdi. Ayo kawan-kawan, padahal di angkatan 11 ini kita punya 10 angkatan contoh yang telah me-YouTube-kan. Ini mohon maaf nih. Jadi maksud Bu Intan apa nih? Saya berharap, bermohon ke teman-teman, mari kita tumbuhkan motivasi intrinsik kita sekarang lebih sepakat lagi, lebih dalam lagi, lebih semangat lagi. Ayo kita perbaiki nilai-nilai kita ya dengan rajin mengeksplorasi. Jadi kita apa ditanya literasi. Tugas itu kita baca rubriknya baik-baik. Tidak tahu tanya kepada fasilitator. Jangan sudah diupload, sudah selesai teman-teman. Nanti saya dilema etika mau saya suruh ulangi. Ternyata teman-teman, lo ngumpulkan 3 orang tuh nggak mudah loh. Walaupun mungkin di depannya nggak marah, tetapi dalam hati Bu Intan kok saya terzolimi lah Bu. Pak Rijal itu tinggalnya Lamno, saya tinggalnya di sini, Ibu suruh ulang pula lagi. Nah, tapi saya terjadilah dilema dalam hati saya, ini mau seperti apa? Dan saya tetap harus mengambil keputusan. Oh, saya ingkari rubrik penilaian, ya. Terjadi rasa benar, kebenaran vs kesetiaan. Dua-duanya baik. Benar nggak? Kebenarannya saya telah mengingkari. Misalnya saya beli nilai 3, lalu saya. Karena saya berbasis rasa setia. Saya setia, nggak mau saya bunuh hafsah sedih nilainya nggak bagus. Ya. Tapi menurut teman-teman saya benar nggak? Nah, nggak benar Bu Intan. Berarti itu bukan dilema etika, itu sudah bujukan moral. Jadi sebenarnya saya nggak ada cerita. Ya kalau memang teman-teman salah, berikan nilai sepantasnya. Nah seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman nggak pernah ngelihat saya bicara seperti ini. Tetapi demi kebaikan teman-teman, ya saya melihat karena LMS kita juga saat kita memberi komentar sekaligus menilai maka dia akan terconteng. Jadi saya komen pun barangkali teman-teman nggak ada yang melihat lagi. Nah, jadi saya harus melalui kolom chat barangkali yang seperti saya lakukan kemarin. Ya, ini saya belum melihat nih untuk yang udah saya lihat yang di kelas 94. Ini sambilan berjalan saya akan melihat bagaimana coaching teman-teman. Semoga tidak ada lagi yang audionya sampai harus menggunakan koa ya. Saking berbisik ya kawan-kawan. Oke, barangkali kita awali sesi ini bukannya dengan ice breaking tapi dengan mendengar repetan Bu Intan. Tetapi yakinlah ya tidak ada maksud saya untuk menyakiti hati teman-teman. Saya hanya ingin teman-teman mendapatkan, kepingin nggak kita dapat lulus dengan nilai yang baik. Saat pengajar praktik memberikan nilai 100, 100, 100. Sementara di tugas kita 70, ya, itu terjadi kesenjangan. Ini juga nilai pengajar praktik juga akan ditelaah, teman-teman. Ya. Jadi, Bu Intan, kami di mananya udah kurang bagus, Bu Intan? Modul 2. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan ini coaching belum tahu nih kalau kelas 1 ini. Sedang saya proses saya nilai. Ya teman-teman ya. Terutama di demonstrasi kontekstualnya. Kalau di ruang kolaborasi karena saya kawal itu aman biasanya. Ya. Baik, saya rasa demikian kawan-kawan. Oh ya. Dan ini juga merupakan refleksi dari 2 kali saya ke Jakarta.
temuan bahwasanya banyak Bapak Ibu calon guru penggerak ya, dari mulai menggunakan joki saat lokakarya, jangan coba-coba teman-teman. Jangan pernah. Kalau memang nggak bisa datang, nggak ada, kita ada ring kok ya. Nah, juga upayakanlah, kecuali memang karena kendala badai, bencana, duka cita dari kita, musibah ya, usahakanlah masuk kawan-kawan, dan dielaborasi pemahaman, mohonlah ya, yang serius ya, bukalah kamera. Fasilitator kawan-kawan nggak bisa mendampingi karena juga bertugas sebagai instruktur. Nah, tolong ya, bantulah saya ya, bantulah diri kita sendiri juga ya, agar keputusan kita untuk menjadi seorang guru penggerak ini dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Ayo, jangan main-main kita, ya. Ayo kita kuatkan nama itu kita. Baik, saya rasa itu pengantarnya, panjang lebar sekali Bu Intan. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya ingin teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, ya, dan mau berupaya untuk memperbaiki. Oke. Ini karena listrik off di Lamno, di mana-mana ya, tidak menjadi masalah. Yang penting kita coba ini untuk coba tetap belajar. Karena saya udah nawarin apakah diundur, teman-teman mengatakan Pak Rija pasti merasa bersalah. Jangan sampai Pak, jangan sampai saya dianggap posisi kontrol yang kedua Pak, pembuat rasa bersalah. Jadi ini kayaknya semuanya nih, pemantau iya, Bu Intan ini pantau-pantau iya, ya, dari mulai modul 2 itu indikatornya. Pembuat rasa bersalah udah ada 1. Pak Masdi, Pak Rizal. Penghukum kayaknya enggak ya. Oh Bu, nilai kami jelek itu penghukum, enggak ya, tidak. Jadi itu ya, jangan miskonsepsi ya. Bukan semua itu harus kita terapkan ya teman-teman ya. Kita dianjurkan memilih posisi, kalaupun nggak bisa 5, yaitu 4. Apa yang kelima, manajer. Keempat, setidak-tidaknya kita bisa jadi pemantau lah ya. Kalau teman itu sesekali lah pada konteksnya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah dan penghukum jangan sampai. Itu dia ya. Ada tuh miskonsepsi. Guru penggerak bilang, Bu, saya ini menerapkannya lengkap. Saya pernah menjadi penghukum. Oh, bukan gitu maksudnya kawan-kawan ya. Lebih bagus kita memilih kalau bisa yang kelima. Minimal kalau nggak bisa cobalah ngomong berbasis data. Perencanaan berbasis data PBD. Ya. Jadi kalau ngomong tuh nggak asal sembur aja, tapi ada datanya. Nah, seperti itu. Oke. Kita berada pada ruang kolaborasi modul 3.1. Iya, pasti Pak Rijal. Ya, karena ini teman-teman kan mau jadi kepala sekolah nih ceritanya, atau pengawas. Ya, nggak paham coaching gimana. Dan satu lagi, coaching itu keterampilan. Ya, tengok gestur ibu yang ada di video coaching tuh ya, santainya gimana ya. Kita nggak merasa apa ya, santuy banget tapi berisi, dan nggak banyak omong tapi beliau mendengarkan aktif. Nah itu dia ya, nanti kita lihat. Baik, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah kemudian kita berada pada modul 3, paket modul 3, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin, di mana sesi pembelajaran kita adalah diskusi kelompok ya, dengan fasilitator Intan Nirmala Hasibuan, kompetensi lulusan yang dituju. Secara aktif meningkatkan kompetensi dan kematangan diri, menggerakkan komunitas sekolah, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid tentunya dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, kita buat rencana, kita tentukan cara mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Kemudian capaian khusus modulnya adalah calon guru penggerak dapat berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ada pembukaan, ada refleksi pembelajaran modul, ada aktivitas sesi menganalisis kasus nyata.
berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan. Kita akan mereview, melihat hasil pengecekan dengan daftar checklist dan penutup. Nah, teman-teman, kita akan menganalisis kasus nyata tadi ya, berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana nantinya kita dapat berbagi dan berkolaborasi dan menetapkan keterampilan pengambilan keputusan ya dan pengujian keputusan. Nah, di dalam diskusi kelompok nanti langkahnya kita akan menjelaskan lebih lanjut, teman-teman ada di board nanti selama 105 menit ya nanti, karena sudah saya pakai untuk penguatan sesi ceramah singkat tadi. Barangkali kita akan penutup kegiatan penutupnya kita lakukan di 15 menit. Nah, kesepakatan belajar kita masih sama, mari kita saling menghormati, berpikiran terbuka, kalau ada peserta yang bertanya, yang lain mendengarkan ya. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Nah, mari kita merefleksi ya. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, mungkin teman-teman sudah belajar ya. Jangka pendek, lawan jangka panjang, individu lawan kelompok ya, keadilan vs kesetiaan, saya terbalik ya. Dan ada 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, pemantik kita teman-teman hari ini adalah apa yang dimaksud dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Ingat ya, apa yang dimaksud dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian berikan satu contoh penerapan salah satu prinsip pengambilan keputusan. Semua aktif di kolom chat ya teman-teman, dan juga boleh open mic. Bagaimana kita memastikan bahwa sebuah keputusan itu sudah tepat atau sudah yang terbaik untuk dilakukan? Silakan kawan-kawan. Baik, adakah yang ingin disampaikan teman-teman? Baik, adakah yang ingin disampaikan teman-teman? Bentar, silakan. Ibu Teti, silakan Bu. Baik Bu, yang saya baca di modul, yang dimaksud dengan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan itu adalah paradigma individu lawan
masyarakat. Kemudian paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Gitu, Bu. Iya. Kira-kira kalau kita artikan paradigma ini sebenarnya apa artinya ya teman-teman? Mungkin kita beranjak dari situ dulu. Kalau adakah yang bisa barangkali memberikan apa ya? Sebenarnya apa arti paradigma itu sendiri? Ya. Paradigma itu sebenarnya bagaimana apa ya, cara kita berpikir tentang sesuatu. Keyakinan gitu, Bu ya, keyakinan, teori. Iya, cara kita berpikir. Pandangan, Bu ya. Pandangan bisa, cara pandang kita, betul. Nah, itu dia. Jadi kan dalam pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma sebenarnya. Itu yang disampaikan oleh Bu tadi. Ada jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Saya memang berdasarkan ingatan individu lawan kelompok ataupun masyarakat ya. Individu ini bisa juga kelompok kecil lawan kelompok yang lebih besar ya. Kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan ya. Keadilan lawan kesetiaan apa keberanian lawan kesetiaan ya? Mungkin kebenaran lawan kesetiaan. Ya betul, kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian keadilan lawan rasa kasihan ya teman-teman ya. Jadi paradigma itu adalah cara pandang kita ya, cara berpikir kita ya tentang bagaimana saat kita mengambil keputusan. Nah, jadi bisa saja keputusan yang kita ambil itu saya udah contohin tadi. Tentang mau masuk guru penggerak aja kita mikir bagaimana ya. Kemudian ada juga ibu rumah tangga. Menurut teman-teman ada mengambil keputusan nggak? Seorang ibu rumah tangga. Apakah dalam keseharian ibu rumah tangga itu mereka adalah orang yang pengambil keputusan? Sering, betul Bu Dewi. Ya, bisa kasih contoh kira-kira Bu Dewi? Misalnya Bu, ya contoh simpel aja nih Bu. Ya simpel ya, simpel. Ya. Contoh misalnya masalah pendidikan anak gitu Bu kan. Okay. Nah, misalnya anak mau lanjut kemana atau mau dikasih les kemana, itu pasti kita yang jadi ininya apa tempat pengambil apa yang beri keputusannya gitu maksudnya. Jadi manusia itu Bu dari mulai kecil ya SD dari mulai bayi bahkan dia sudah bisa dihadapkan pada 2 mainan barangkali, iya betul. Dia pasti memutuskan untuk memegang salah satunya. Setelahnya dia memegang yang satunya lagi. Tapi tetap ada keputusan di sana yang mana yang harus kupegang duluan gitu ya. Nah, contoh si paling simpel lagi, ibu rumah tangga. Kita mau masak apa hari ini? Bayam kah? Ya? Atau sawi? Nanti udah ketemu nih bayam. Di bening kah? Atau digulai? Gitu kan? Nah, itu kan semua pengambilan keputusan. Nah, jadi sebenarnya mau beli jilbab, ini kan baju biru teman-teman, tapi ada bunganya warna. Kalau mungkin kalau saya mau mencoba, ada beberapa keputusan di rak jilbab, ada jilbab warna biru, ada jilbab warna hijau lumut seperti daunnya. Kan bisa saja itu kita mengambil keputusan. Aduh, kayaknya saya nyamannya dengan biru. Di biru itu wajah saya lebih gimana. Jadi sebenarnya pengambilan keputusan itu dilakukan oleh seorang manusia. Dan nanti di akhir ada quote dari Ali bin Abi Thalib. Sebaik-baik orang itu intinya adalah orang berani ngambil keputusan. Orang yang nggak berani ngambil keputusan itu sama aja dia penakut. Bahasa anak milenial sekarang mungkin cemen. Ya. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang nggak ada keputusan. Nah, jadi keputusan itu kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita melihat dari sudut pandang, ya, ada pertimbangan kita nih, jangka pendeknya atau jangka panjangnya yang kita pilih. Ya, kebenaran, apakah kesetiaannya yang kita ambil?
Rasa keadilan atau rasa kasihannya yang kita pikirkan? Kita mikirkan satu orang, apa mikirkan satu kelompok? Tidak selamanya, Bu, yang kelompok yang kita pilih itu lebih benar. Nah, karenanya ada 3 prinsip, saya lanjut slide dulu. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, ya teman-teman ya. Nah, kita kembali dulu ya, bahwasanya sekolah kita itu adalah sebuah institusi moral. Maksudnya Bu Intan, institusi itu adalah sebuah wadah penggodokan moral daripada manusia. Ya, di mana moral itu sangat dekat dengan apa ya? Kalau kita barangkali amanah yang diberikan kepada kita adalah bagaimana menanamkan, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik kita dengan 6 dimensinya, ya. Nah, di sana orang-orang yang berada pada institusi pembentukan moral tentu saja dia terlebih dahulu memiliki moral yang mumpuni ataupun menjadi teladan. Nah, di sana nanti teman-teman ya, di modul ini kita diajak untuk dapat membedakan yang mana bujukan moral, yang mana dilema etika. Kalau bujukan moral, tidak perlu pengambilan keputusan lagi. Keputusannya harus satu. Tidak. Katakan tidak. Yang mana tuh Bu Intan ciri-cirinya? Contoh. Ada sisa uang kas kelas anak. Ya. Amanahnya, kalau ada sisa itu dipulangkan. Kemudian ada bujukan moral. Ini kayaknya ada satu hal yang nggak disepakati ya di kelas ini. Kita membutuhkan ini, kayaknya kita pakai ini aja. Itu bujukan moral, teman-teman. Atau kita pakai untuk makan-makan, ya. Inilah, ini uang ada, kita ajak wali kelas mengajak beberapa guru yang masuk ke kelas itu, ini ada uang kas anak nih. Ayo kita makan-makan udah akhir tahun. Itu bujukan moral, nggak boleh memang dilakukan. Sebagai kepala sekolah. Dana bos udah ada juknisnya peruntukannya untuk bla 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 bla. Datang kita ambil sedikit untuk beli barangkali. Nah, kalau untuk sesuatu yang salah PS salah, itu udah teman-teman, nggak usah pakai prinsip pengambilan keputusan, nggak usah uji karena memang sudah salah, harus kita katakan tidak. Itu bujukan moral. Tetapi ada di sini dilema etika. Di mana ya? Kita udah telaah di kasus. Sebagai contoh kasus ya, yang ada di LMS kita. Kita harus merekom seorang kawan kita yang kita sendiri di sekolah itu sudah tidak menaruh kepercayaan karena beliau pernah salah. Maksudnya Bu Intan, yang contoh mungkin teman-teman udah baca juga ya. Pastilah udah baca ya. Bagaimana Bapak di kasus itu diceritakan beliau itu pernah menggunakan uang yang tidak pada tempatnya, ya, sehingga sekolah sendiri, ya, memberi sanksi kepada beliau dalam konsekuensi dalam artian beliau tidak di sekolah itu lagi. Ternyata beberapa bulan kemudian kita prihatin ngelihat dia gimana, ya, terlunta-lunta. Ada satu sekolah lain yang membutuhkan, ya, kita harus, dan dia bilang sama kita, tolonglah rekom saya, udahlah saya nggak di sekolah ini, tolonglah rekom saya untuk di sana. Terjadilah kebenaran lawan kesetiaan, betul nggak teman-teman? Atau bisa aja jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Alah rekom aja. Ternyata dia berbuat seperti lagi. Efek jangka panjangnya juga menjadi pikiran kita. Tuh ya, kebenaran. Nah, dia udah salah. Dia memiliki salah satu kompetensi sosial emosional yang nggak oke, di mana dia berani menyalahgunakan uang untuk orang lain, misalnya seperti itu, untuk kepentingan lain yang bukan hak dia. Kita dengan enak-enaknya merekom kepada sekolah lain.
Karena kita kepingin setia, udah aku buang, maunya biarlah dia diterima dengan harapan dia berubah. Itu namanya dilema etika. Nah, jadi yang kayak gitu gimana Bu Intan sebenarnya? Gimana? Kita diajarkan ya, terutama kepada peserta didik kita. Dalam sidang rapat kenaikan kelas, walaupun sekarang nggak ada ya di fase, tapi bukan kurikulum Merdeka tidak membolehkan tinggal kelas, karena tidak ada istilah tinggal kelas karena diukur di akhir fase. Tapi pada saat dia memang ada ketentuannya di buku asesmen pembelajaran melakukan sesuatu seperti vandalisme, kekerasan yang luar biasa, ya, kegiatan yang kira-kira membahayakan orang lain. Nah, di sana kita punya pertimbangan teman-teman. Ya, ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Apa itu? 1, jika berbasis kepada kebajikan universal, maka kita berhak memutuskan apakah dia tetap bisa ya ataupun tidak. Kemudian kita pikirkan keputusan kita tuh berpihak pada murid enggak? Kalau memang berpihak pada murid, kunci dulu. Ketiga, kita dapat mempertanggungjawabkan enggak ini? Kalau memang iya, kita harus berani bersuara. Teman-teman, anak ini harus kita jangan sampai pindah ataupun kita buat seperti MP naik pindah ya. Kenapa? Karena 1, kesalahan ini misalnya ataupun perbuatan dia ini hanyalah walaupun dampaknya mungkin agak luas, tetapi ini mungkin bisa jadi merupakan kesalahan yang baru sekali pertama dia lakukan. Kemudian 2, berpihak pada murid teman-teman. Andai dia dikeluarkan, orang tua tidak mampu. Ini contoh kawan-kawan ya. Beli baju nggak sanggup, kita mikir loh ya. Dan orang tua sudah sibuk dengan bagaimana mencari nafkah untuk mengisi perut dalam hidup sehari-hari aja sulit teman-teman. Kalau saya keluarkan anak ini bakal nggak sekolah lagi. Maka itu landasan saya berpihak pada anak ini. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan dalam artian apa? Saya mungkin akan turun tangan ya untuk mengawal dia. Betul-betul, nah itu kita pertanggungjawabkan, maka bismillah, ayo teman-teman, kita selamatkan anak ini. Nah itu contoh misalnya. Jadi ada 3 prinsip yang pasti juga ini, Masya Allah. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan selama dia berpihak pada murid. Selama dia itu berbasis kepada kebajikan universal. Bu Intan, apa kebajikan universal? Kebajikan yang dimanapun memang baik itu. Ya. Orang Afrika menganggap itu baik, orang Amerika menganggap itu baik, semua agama menganggap itu baik. Ya. Contoh, jujur. Saya rasa orang Amerika juga suka sama orang yang jujur, betul enggak? Orang Indonesia juga, Ian jedar-jedur banting pintu. Jadi itulah maksud daripada kebajikan universal tadi, ya teman-teman ya. Nah, kayak misalnya menghargai orang lain. Saya rasa nggak ada lah satu negara pun, orang Jepang misalnya ya, menghargai orang lain itu bukan budaya kami. Gitu. Kayaknya budaya mana saja mengajarkan untuk menghargai, itulah dia. Nah, maksud daripada kebaikan yang disepakati di semua negara itu menjadi suatu kebijakan yang berlaku secara universal. Nah, jadi itu teman-teman ya. Sehingga udah kita bantu dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, tambah lagi 3 prinsip pengambilan keputusan, belum puas lagi, uji dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan, itu saya print, saya letakkan di meja saya. Saya kan kepala sekolah, kawan-kawan. Karena apa? Saya nggak hafal juga itu. Karena itu merupakan satu keterampilan. Jadi datang ini, Bu Intan, saya mau cuti. Tapi bukan gini. Sambil lihat itu, ya.
ini gimana nih, secara uji publiknya gimana nanti kalau terjadi begini. Jadi keputusan yang saya ambil itu saya coba menerapkannya dalam langkah pengambilan keputusan. Sama juga dengan naik sepeda. Jadi saya terakhir belajar sepeda itu pada saat saya menjadi guru masih di SMP Negeri 3, karena anak-anak nggak percaya ya. Jadi ini saya cerita kilas balik sedikit ya teman-teman. Kan saya nggak pandai naik sepeda motor, saya kan nggak pandai nyetir mobil ya. Saya kemana-mana diantar. Saya gaptek tentang transportasi. Intinya itulah ya kawan-kawan ya. Nah jadi ada seorang anak yang bertanya pada saya, jadi Bu Intan betul-betul sepeda pun nggak bisa. Ibu pernah bisa naik sepeda, pernah waktu kecil Ibu naik sepeda gitu kan. Nggak percaya kami Bu gitu. Jadi pas jam istirahat adalah sepeda mini anak perempuan kelas 7 ya, yang saya berani karena apa? Nyaman untuk saya kendarai. Jadi dipegangin lah mana anak, saya bilang lepas, saya bilang. Itu keputusan yang saya ambil adalah saya ingin tunjukkan bahwa saya tidak berbohong, karena mereka mengatakan kalau bisa naik sepeda Bu, bisa seimbang badan, bisa naik sepeda motor. Nah, jadi saya ingin membuktikan kepada mereka ya. Nah, ternyata teman-teman, karena udah lama nggak naik sepeda ya tetap saja saya harus, makanya itu merupakan sebuah keterampilan. Jadi pada akhirnya bisa Bu Intan, bisa ditepukin tangan dari mulai lantai 2. Ya Bu Intan naik sepeda, itu gara-gara apa Bu? Saya bertekad mau beli sepeda listrik supaya nggak ngerepotin suami ya. Saya nggak keberatan, anak saya nggak keberatan, suami nggak keberatan, anak murid keberatan. Mereka bilang apa? Nggak mau, kami nggak keren, masa Ibu naik sepeda? Saya bilang, saya ingin mandiri. Saya tidak peduli gengsi, saya bilang. Saya nggak gengsian orangnya Pak, ya. Sangat tidak gengsian. Nah, jadi saya apapun transportasi boleh. Becak barang jadi, yang penting saya nyaman sampai di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu Bu, bahwasanya pengambilan keputusan ini juga sebuah keterampilan sama kayak coaching. Nah, mungkin walaupun dianggap aneh oleh kawan, mulailah dengan saat kita ngobrol-ngobrol tentang Shopee pun coaching aja teman kita, ya. Duh, saya gini nih, ada permasalahan sedikit, ini sel udah mau dekat, ya. Coba ibu-ibu berbicara dengan gaya bagaimana mendengar pertanyaan mendengarkan secara aktif, menemukan kata kunci, ya, kemudian membuat pertanyaan yang bersifat terbuka. Jadi tidak jawabannya sudah belum, karena itu merupakan satu keterampilan. Pengambilan keputusan juga sebuah keterampilan. Jangan sepelekan. Ibu-ibu setiap hari ngambil keputusan. Masalah duduk kelompok aja ngambil keputusan, ya kan? Untuk menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Selama itu berpihak pada murid, ya. Walaupun nanti muridnya merengut gitu ya, aduh dikelompokin sama dia, nggak banget, tapi kita punya satu hal yang dapat kita pertanggungjawabkan sehingga kita merasa si A ini cocok di kelompok sana. Itu juga sudah merupakan pengambilan keputusan. Oke teman-teman, itu review aktivitas pembelajaran kita, review daripada eksplorasi konsep substansi modul kita. Nah, di sesi 1 ini, teman-teman nanti dalam kelompok akan menemukan satu kasus nyata. Menganalisis kasus nyata yang disepakati, satu aja. Dan menguji keputusannya. Ya, bagaimana caranya? Dalam kelompok nanti, cari satu studi kasus yang berisi unsur dilema etika, bukan bujukan moral. Oke ya. Satu dilema etika, bukan bujukan moral. Berarti ada di sini rasa bersalah, rasa keadilan, lawan kesetiaan, ya. Ada jangka pendek lawan jangka panjang, ada dilema etika di sana, ya. Studi kasus itu nyata, ya. Boleh dari salah satu anggota kelompok. Oh, ternyata Bu Siti Hasanah punya kasus. Ya silakan, ya. Nah, atau bukan dari anggota kelompok, ya, tapi sepakati entah dari mana, entah dari pernah dengar kasus di mana, atau kawan yang tidak hadir di sini, kawan di sekolah, kan nggak ada tuh dalam kelompok ini kasus dia kita angkat, boleh, ya,
silakan juga dianalisis, atau barangkali kasus yang ada di harian, ya. Misalnya kasus apa gitu. Mungkin teman-teman pernah membaca di sana ada kasus yang sedang viral loh, seorang anak misalnya apa gitu ya. Tapi usahakan tidak berbau suku, agama, dan ras, teman-teman ya. Kalau mengambil dari harian ya, jadikan itu studi kasus kelompok untuk dianalisis ya. Kemudian sampai di sini paham teman-teman? Boleh dari anggota kelompok, boleh dari luar anggota kelompok di sekolah, punya siapa saja, boleh juga dari media cetak. Ya, kasus-kasus yang sedang viral, silakan. Yang kedua, kita analisis kasus yang kita pilih itu. Ya, apa paradigmanya? Apa kebenaran lawan keadilan? Apa jangka pendek lawan jangka panjang? Ya, oke. Kemudian prinsip mana yang menjadi dasar? Oh, karena dapat dipertanggungjawabkan. Ternyata Bu Intan memilih anak-anak tidak boleh bawa sepeda motor ke SMP 10 karena satu, keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Secara uji regulasi, siswa SMP memang tidak dibenarkan membawa sepeda motor karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Ada unsur dilemanya di situ? Ada. Apa waktu itu saya rasakan dilemanya? Ancaman daripada guru. Bu, kalau dilarang bawa sepeda motor, kita kehilangan murid. Karena salah satu pilihan ke sekolah ini adalah di sekolah ini boleh bawa sepeda motor dan saya dilema banget Bu. Jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Persoalan saya dengan polsek beres. Jangka panjangnya saya bakal kehilangan murid. Tapi karena saya berpegang kepada satu, keputusan saya itu berpihak pada murid. Di mananya? Dengan melarang membawa sepeda motor, saya menyelamatkan jiwa mereka. Karena mereka masih labil. Yang kedua, saya dapat mempertanggungjawabkan Bu, secara hukum, kita lihat undang-undang lalu lintas, anak tersebut tidak berbasis kebajikan universal. Semua setuju, anak SMP belum memiliki emosi dan tanggung jawab yang kuat untuk dapat mengendarai sepeda motor dengan baik. Nah, itu contoh. Ya, uji habis itu. Apakah tepat keputusan Bu Intan nih? Contohnya, ya. Tepat. Mengapa? Belum tepat. Mengapa? Kemudian masih adakah pertanyaan lanjutan dalam benak kita? Apakah pengambilan keputusan itu tepat? Gimana Bu Intan? Ternyata kekhawatiran teman-teman tidak beralasan. Di PPDB baru ini kami menambah jumlah rombel menjadi 3 rombel tambahan, hampir 100 siswa kami tambah ke sekolah kami. Padahal disinyalir keputusan itu akan merugikan sekolah karena siswa akan lari. Nah, seperti itu. Jadi, terjadi dilema etika di diri saya adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Paham ya teman-teman mungkin dengan contoh yang kontekstual? Ya? Oke. Kemudian ada lembar checklist. Nah, kayak tadi, ya. Apakah ada unsur dilema etika dalam kasus Bu Intan tentang sepeda motor? Ada. Adakah 4 paradigma dilema etika? Ada. Jangka pendek lawan jangka panjang. Boleh juga individu lawan kelompok. Betul kan? Saya sendiri yang kepingin nggak bawa sepeda motor. Saya melawan kelompok di sekolah yang meyakini bisa aja ada 2 malah. Apakah salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika? Ada. Apakah ada salah satu prinsip pengambilan keputusan dari 3 prinsip dilema etika? Ada. Apakah ada 9 langkah pengambilan keputusan? Ada. Uji undang-undangnya saya tepat ya. Adakah hal-hal menarik? Kebetulan ada. Ternyata di PPDB berikutnya keputusan yang diambil tidak berpengaruh kepada jumlah peserta didik. Ya. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Setiap anggota telah menyepakati paradigma, mempresentasikannya ke forum, dan hasil pengeditan terakhir telah dilakukan oleh masing-masing anggota. Ini daftar checklist tugas kolaborasi, ya teman-teman ya. Oke, di sini nanti sebenarnya di akhir Vicon ini kita akan sudah terima tuh walaupun draft, ya, supaya saya bisa mengirim ini ke grup dan teman-teman mempelajari kasus yang kawan-kawan miliki, ya. Nah, jadi
Ada pertanyaan kira-kira, teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan menunggu sambil saya membuka breakout room. Oke, kelompok 1 itu berada di sini. Pembagian kelompoknya gimana Bu Intan? Sambilan ya. Sambil kalau ada pertanyaan, sampaikan ya kawan-kawan ya. Oke, untuk kelompok 1 itu adalah Ibu Nur Hafsah, Ibu Suryani, dan Ibu Teti Erawati. Ya. Kelompok 2 itu ada Ibu Erliani, Ibu Siti Hasanah, kemudian Pak John, dan Ibu Hema Malvia. 4 ya itu ya. Tunggu ya sebentar ya. Oke. Kita kayaknya cuma bisa 3 kelompok ya, karena kita 11 orang ya teman-teman ya. Oke, saya ulang ya. Kelompok 1, Ibu Nur Hafsah, Ibu Suryani, Ibu Teti, dan Ibu Erliani. Kelompok 2 itu Bu Siti Hasanah, Pak John, Bu Hema, dan Bu Dewi. Dan kelompok 4 itu adalah Pak Rijal, Bu Emi Supriya, dan Bu Erna Yunidar. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Nah, sebentar teman-teman, roomnya sudah saya buka. Bentar ya. Kawan-kawan tetap ada di room utama dulu ya. Saya ada yang ingin saya sampaikan. Nah, saya akan izin sholat asar sebentar teman-teman. Ya terlambat sekali malah ini ya. Dan room ini saya mute semuanya. Kenapa? Jadi kalau seandainya teman-teman butuh sesuatu, ya tolong di telepon saya. Jadi takutnya chat juga nggak terbaca. Bu Intan emang kemana? Ya saya di sini, cuman karena ada 4 room, ya 3 room, jadi suaranya itu akan masuk semua, agak bingung saya mendengarnya. Ya, jadi silakan roomnya sudah dibuka teman-teman. Yang room 1 silakan di sini, dan yang tidak di kelompok 1 mohon keluar supaya tidak mengganggu. Ya, silakan teman-teman. Yang kelompok 1 berada di room sini. Kelompok 2 silakan masuk, kelompok 3 silakan masuk. Oke, kelompok 2. Iya, silakan Bu Hema. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf Ibu di sini karena hujan deras sekali. Saya tadi belum pas kelompok berapa saya jadinya Bu. Oke, saya ulang ya Bu ya. Ya. Kalau saya salah dikoreksi sebentar. Saya buka. Mana nih kelompoknya tadi? Oke, kelompok 1 Bu Nur Hafsah, Bu Suryani, Bu Teti, dan Bu Erliani. Tadi kan? Halo? Kemudian kelompok 2 Bu Siti, Pak John, Bu Hema, dan Bu Dewi. Kelompok 2. Kelompok 3 Pak Rijal, Bu Emi, dan Bu Erna. Silakan. Kalau saya bagi 3-3 Bu, ada yang berdua, nanti kasihan. Ya. Jadi saya boleh 3 sampai 4. Pak John silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya ingin bertanya Bu nih, link roomnya itu di mana kita lihat? Hah? Link room yang akan kita masuk. Ya, tapi soalnya tadi dari pertama saya Bu, tadi untuk masuk lewat SMS nggak bisa. Di LMS, tapi ini ya kawan-kawan ya, ini kelompok 2 nih. Di kolom chat silakan. Saya sudah bagi di apa namanya? Di LMS, tapi kenapa tidak ini ya? Oke. Silakan Pak John, dari sini saya.
Oke, terima Ada di kasih. LMS. Mungkin Bapak salah klik ke yang malam hari Bapak klik itu nggak ada breakout room. Ya teman-teman ada yang lihat ya di LMS ya. Ada kelompok ya, cuman nggak ada namanya, tapi ada kelompok di sana. Ya ini silakan Mas Sekda. Ibu-ibu yang masih di room utama mohon keluar ya Bu, silakan masuk ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 yang ada di kelompok sini di room utama. Kelompok 1 ada di room utama, yang lain silakan di luar ya Bu. Kak Dewi, silakan keluar. Teman-teman saya izin nggak buka kamera ya, karena saya lagi maulid di rumah, lagi masak maulid kami. Jadi sambilan goreng, sambilan kita zoom. Gimana Bu Suri? Ini Bu Teti, saya izin nggak buka kamera karena kami lagi ada maulid di rumah, jadi lagi sambil masak. Hah? Lagi ada apa Bu? Bu Suryani 2 perangkat ya? Hah? Oh, belum mati di ini berarti nih. Bentar ya. Ibu Emi jangan di sini. Ibu Emi kelompok 3 kan? Bu Suryani nggak kedengaran suaranya. Kita bahas satu kasus ya, Bu Titi ya. Suara Titi, mute. Kasus apa kita? Kasus pribadi. Ayo, yang kira-kira ada kasus di sekolah. Kata Ibu boleh juga yang di media ya. Ya. Yang lagi viral-viralnya ya. Yang lagi viral ini apa yang disiram air cabai itu nggak? Oh iya, yang pesantren tuh ya, anak pesantren tuh ya. Iya. Besti Kak Emma. Iya boleh tuh, kayaknya boleh tuh Kak. Mudah-mudahan nggak ada yang sama. Jangan-jangan Kak Emma ambil itu pula nanti. Ya. Boleh Bu Suryani? Boleh. Kita ambil kasus apa judulnya tuh ya? Santri disiram cabai Cabai ya.
Disiram air cabai. Dihukum ya, dihukum karena merokok ya kan, dibotakin kan. Iya, ya. Itu kalau paradigma mana ya maksudnya ya? Kebenaran lawan Peraturannya. kebenaran lawan kasihan ya, apa ya paradigma ya? Ada beberapa tuh ya. Bisa ini kan, bisa beberapa, satu kasus bisa beberapa paradigma kan? Iya. Bisa kan? Bisa. Itu berarti yang apa tuh, yang tiga apa namanya tuh? 3 prinsip tuh ya, berbasis peduli, peraturan, dan hasil akhir. Iya, itu harus ada juga kan, paradigma tuh lagi kan Kak. Kayak yang terakhir Ibu bilang tadi checklist tuh kan, itu kita buat juga kan. Ya. Tapi akhirnya orang tua udah berdamai kan? Damai ya? Damai ya? Iya. Wih, sedih kali. Kok Teti itu balas siram dulu baru damai. Kusiram dan diam, rasain enak cabai. KSE. Ya loh, masa disiram cabai nggak aja. Yuk, berarti gimana kita ketik di Word dulu? Iya. Ceritanya dari ini bisa juga kan? Ceritanya kita ambil dari media bisa ya kan? Iya. Kan banyak tuh yang viral tuh kayak di Kabar Aceh. Gimana cara screenshotnya ya? Berarti lihat dulu berita yang dikirim-kirim kemarin tuh linknya. Iya. Biar datanya lengkap. Iya Kak. Nama sekolahnya, nama anaknya. Siapa ketik nih biar dia ketik? Seorang santri di salah satu dayah yang ada di Pantai Cermen, Aceh Barat. Didenda dengan cara dicukur rambut dan dimandikan dengan air cabai oleh istri dari pimpinan dayah karena kedapatan merokok. Kejadian ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan para santri. Pesantren juga beredar. Ya? Ya? Kak awas Kak nampak tuh. Belum tuh. Mau mana? Minjam hangอะไรเปล่าฮะ Bu Suliani bisa buka Word-nya? Kalau di apa nih nggak ada ya kan? Google nggak ada. Kok ada Google nah kita kopas. Cuma ini kan dari surat kabar. Harus kita ketik ulang memang. Teti kirim ke bisa sih ngetik, cuman nih harus dikte. Kok lihat ngetik lama kan? Kirim ke grup ya. Kirim ke Suryani boleh juga Bu Teti. Nanti biar saya dikte. Boleh. Kita kan ada grup kemarin tuh. Ya kan? Kita ada berempat nggak? Bertiga ya? Berempat ada memang kan? Enggak. Berempat kemarin memang. Yang call berapa tuh? Enggak, kemarin bertiga kan, Teti? Berempat, Kak Suryani, Kak Afsa, habis itu Kak Ani sama Teti juga kan? Apa nama rukol kemarin tuh? Bisa. Rukol.
2.1. Cak Ping, Bu Suryani. Ping di grup. Itu sama Pak Rijal kita. Keluarin Pak Rijal kok nggak leh. Boleh. Keluarin Pak Rijal, kita masukin ke Ani. Udah tuh ya, udah ada 3 di grup. Ya. Kita presentasi kapan ya? Malam Rabu. Tapi Rabu PI 4. Kak Usah tadi PI 4 ya Kak? Iya. Lancar Kak? Jadi hujan deras, anak-anak ini apa banyak yang nggak datang. Oh alah. Lancar Alhamdulillah. Alhamdulillah udah siap. Karena kan itu video itu untuk ini kan Kak, untuk apa aksi nyata berapa tuh ya? Diferensiasi itu ya, modul 2.3 ya, video tuh. Ada video kan tadi pembelajarannya? Ada rekam Kak Usah? Ada. Ada. Oke, teman-teman, siapa nih yang ngetik? Ketik terus dia saya yang dikte. Oke, Teti ngetik. Nanti buat tim PPT gantian ya. Teti ngetik sekarang ya. Iya. Oke deh. Yuk, Dite. Yang mana nih? Yang kabar Aceh Jaya, kabar Aceh Barat. Yang mana tampil? Kabar Aceh Barat Kabar Aceh, boleh. Itu kan sambungannya tuh Kak. Kabar Aceh Jaya seorang santri. Oh ya. Sambungan tuh, sambungan cerita. Dua-duanya kabar Aceh Jaya. Seorang santri di salah satu. Seorang santri di salah satu dayah. Sudah? Seorang santri di salah satu dayah yang ada di Pantai Cirmen. Salah satu dayah. Pantai Cirmen, Aceh Barat. Cermen memang tulisannya. Cermen. Nah, itu Aceh Barat ya? Iya. Kabupaten Aceh Barat. Sudah ya? Aceh Barat apa Aceh Jaya tuh Kak? Aceh Barat, Cermen kan Aceh Barat. Oh iya, Pantai Cermen. Oke. Sudah? Didenda dengan cara dengan cara dicukur rambut dan dimandikan dengan air cabai. Dicukur rambut dan dimandikan dengan air cabai.
Oke. Terus? Oleh istri dari pimpinan daya. Oleh istri dari pimpinan daya karena kedapatan merokok. Oke. Oke, sambung lagi. Kejadian ini menjadi pembicaraan yang hangat. Kejadian ini menjadi pembicaraan yang hangat. Yang hangat. Hangat. Di kalangan para santri. Di kalangan para santri pesantren. Oke. Juga beredar luas di masyarakat. Putih. Sudah masyarakat? Sudah. Beredar luas di masyarakat. Titik, sambung lagi. Sudah. Dalam postingan video saat neneknya memandikan cucunya. Apalah kamu? Tadi katanya mau pergi. Apa sih Kak Ani ribut kali? Dalam postingan video saat neneknya memandikan cucunya untuk menghindari rasa perih akibat disiram air cabai. Untuk menghindari rasa perih akibat disiram air cabai. Akibat disiram air cabai. Dek kan kau minyak dari dek tancap. Anak. Ya. Oke. Siram air cabai. Mengundang empati. Titik. Sudah. Oke Kak. Habis itu kan ini ada lagi di bawahnya nih alinea barunya, melabuh seorang siswa SMP sekaligus santri pesantren Darul Hasanah Kecamatan Pantai Cermin, sama nih harus dirawat. Ini aja langsung ke bawahnya tuh peristiwa. Langsung ke peristiwa ya. Anak ini tersebut sama dengan harus dirawat. Iya itulah, makanya kan kita ambil langsung dirawatnya. Misalnya kayak ini, santri tersebut harus dirawat karena cedera digunakan setelah santri tersebut harus dirawat kayak itu. Ya, lanjut. Santri tersebut harus dirawat karena cedera akibat siraman air cabai. Kayak gitu ya penjelasannya. Karena kan ini udah diulang yang di atas kan. Santri tersebut harus dirawat. Karena mengalami cedera saat disiram dengan air cabai. Mengalami cedera saat disiram dengan air cabai. Nah. Kayak mana lagi kita yang ambil mana yang gini? Peristiwa ini viral, ini nggak usah kita bilang kan? Kondisi tubuh korban yang mengalami perah dan memerah dan bengkak ya. Kondisi tubuh korban ya. Iya. Kondisi tubuh korban. Tubuh korban yang mengalami perih, memerah,
dan membengkak. Ya, buka tugas. Udah tuh. Marnita nih. Nanti yang dilema di sini siapa? Kan mamanya ya kan? Apa itu? Apa ketua santri itu? Marnita ibu kandung menyampaikan bahwa saya juga bingung nih kayak mana jadinya yang ngambil keputusannya siapa? Kan orang tua korban, karena kan di satu sisi nanti di ujungnya kan perdamaian. Jadi satu sisi dia nggak terima damai gitu, karena kan anaknya udah kayak gitu. Satu sisi dia harus berdamai. Itu dilemanya ibu kandungnya kayaknya. Oke. Kan? Ini ada Marnita, ibu kandung korban, menyampaikan bahwa anak kandungnya mengalami dugaan kekerasan demikian hingga harus dirawat. Anak saya disiram dengan air cabai oleh NN, istri dari pimpinan pesantren Darul Imarah. Darul karena dia dituduh melanggar aturan pesantren kemarin sore. Gini. Ibu kandung nih boleh ya? Dari ibu kandung? Dari Marnita. Kan nanti yang dilema tuh ibu Marnita tuh. Ibu kandungnya. Ibu kandung korban. Ya. Udah ya kakak detail lagi ya. Marnita ibu kandung korban. Marnita ibu kandung korban, menyampaikan bahwa anak kandungnya sini. Mengalami mengalami dugaan kekerasan. Iya. Dugaan kekerasan demikian rupa hingga harus dirawat Sehingga harus dirawat ya. Ya, sudah. Jadi ini ada yang perkataan ibunya nih kita tulis apa enggak? Kita buat ini. Dibuat enggak? Mana nih? Hasil dari ibu bicara, ibu Marnitanya bicara kita tulis enggak? Anak saya disiram dengan air cabai oleh NN, istri dari pimpinan pesantren Darul. Nggak usah lagi kan? Nggak usah lagi kan, udah ada di atas penjelasan kita tuh. Iya, di rumah nenek korban. Yang berita akhirnya berdamai ada situ? Nggak ada, berarti harus kita cari berita baru. Iya. Nggak ada mah kak, kirim kak di grup. Kejadian ini telah membuat anaknya menjadi trauma. Ini boleh nih, kejadian ini telah membuat anaknya menjadi trauma akibat dugaan kekerasan. Iya. Itu boleh tuh. Kepada pihak kepolisian Polsek Pantai Cermin jelasnya. Ia berharap akan ditindaklanjuti dan dari ini ya, dari kejadian itu ya kak ya. Ibu lagi Zoom. Akibat kejadiannya. Boleh. Akibat kejadian ya. Iya. Kak, akibat kejadian. Bisa sambung sama siapa nih kakak? Ini anak lagi ini. Kausa mana Kausa? Sambung kak. Akibat kejadian. Saya Sampai mana tadi? Akibat kejadian tersebut badan. Ya. Sampai mana tadi? Akibat kejadian tersebut. Akibat kejadian tersebut ya. Iya. Badan anaknya mengalami bengkak-bengkak karena kepanasan.
Setelah disiram dengan air cabai. Ya, Kak. Setelah disiram dengan air cabai. Setelah air cabai. Sudah, Teti? Dan kini dirawat di rumah neneknya. Dah. Dan kini dirawat di rumah nenek korban. Salah lagi ya. Dan kini ya, nggak usah lagi tuh Kak. Iya, karena tadi udah kita kan dirawat di rumah sakit kan, kabar di atas. Kejadian ini juga telah membuat ini ya laporan ya. Iya, iya. Kejadian ini juga telah membuat anaknya trauma, Kak. Iya, iya. Kejadian ini juga telah membuat anaknya menjadi trauma. Lanjut, Kak. Udah, Titi? Udah, Kak. Akibat dugaan kekerasan itu, sudah, Kak. Ya. Kejadian ini Terus, sudah lanjut. kami laporkan. Kejadian ini sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian. Ya. Kejadian ini laporkan kepada pihak kepolisian. Kepada pihak kepolisian. Oke. Polsek Pantai Cermin. Polsek Pantai Cermin. Oke. Jelasnya. Itu nggak usah tuh. Ia berharap akan ditindaklanjuti dan proses. Ia berharap akan ditindaklanjuti. Ya, ia berharap akan ditindaklanjuti. Ibu korban berharap akan ditindaklanjuti. Ya. Akan ditindaklanjuti. Dan proses hukum atas dugaan kekerasan dengan proses hukum atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh NN. Udah. Dilakukan oleh istri pimpinan Dayah ya. Pimpinan. Titik. Ini udah dapat Teti. Ya, Kak. Yang sambungan beritanya ya. Damai itu. Ini kita ya, yang damai. Ini kita kasih habis dulu sini nggak di titik nih, sampai titik nih. Oh ya, ya, habisin tuh. Saat ini kasus yang dialami, ya. Saat ini kasus yang dialami santri tersebut sedang dalam proses penanganan oleh pihak. Sedang dalam proses penanganan oleh pihak.
oleh pihak Lanjut. Polsek Pantai Cermin. Lanjut. Kepolisian. Udah sampai titik itu kan? Oleh pihak kepolisian. Eh, Kepolisian aja lah. udah sampai titik ini. Sudah. Sudah Kak, sudah. Lanjut yang dikirim. Oke, Kakak bacain ya. Dinas Daya Aceh Barat Dinas Daya Aceh Aceh Barat telah berhasil memediasi kasus kasus dugaan penyiraman air cabai terhadap seorang santri Teti terdiam tuh. Kayaknya jaringan tuh. Halo. Teti jadi patung. Lanjut. Dengar Teti. Oh, lanjut. Oh, dengar. Kami juga gambarnya nggak jalan. Oke. Dugaan penyiraman air cabai terhadap seorang santri. Udah. Yang terjadi pada tanggal 30 September. Yang terjadi pada 30 September 2024 di Dayah Darul Hasanah. Oke. Ya. Ini kita ulangi lagi. Ini kan berita ini. Insiden yang melibatkan istri pimpinan Dayah yang memberikan hukuman kepada santri tersebut gitu. Nggak usah. Nggak usah lagi ya. Nah, langsung ini aja. Ini Kak, orang tua santri yang dalam mediasi tersebut. Dalam mediasi tersebut, Hendra Saputra, Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dinas Daya Aceh Barat menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kan? Orang tua santri dengan tulus memaafkan tindakan dilakukan dan istri pimpinan Dayah juga menyampaikan permohonan maaf. Kedua orang tua santri menegaskan bahwa mereka memaafkan dengan ikhlas dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Hendra juga menyatakan bahwa proses belajar mengajar di Dayah Hasanah kini kembali normal. Para wali santri berharap agar Dayah ini semakin maju dan menjadi tempat belajar dan yang nyaman dan aman bagi para santri tanpa adanya rasa takut tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Hendra memberikan apresiasi kepada orang tua santri atas sikap bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai, ya kan? Dia juga menekankan pentingnya menghindari kekerasan dan frekuensi di lingkungan pendidikan Dayah. Jadi mana nih kita ambil? Ya udah boleh ambil semua tuh. Yang orang tua santri dengan tulus memaafkan, tuh ambil. Terus dalam mediasi tersebut, Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Dinas Daya Aceh Barat menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Itu ambil nggak? Jangan diulang lagi, kok udah sekali nggak usah lagi ya. Udah ya. Ada di atas sudah? Menegaskan bahwa ini ikhlas. Oh belum berarti. Boleh kita ambil ini. Oke, dikte Kak, biar Teti yang tulis. Dalam mediasi tersebut, terus Hendra Saputra SPD
Hendra Saputra SPD. Oke. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan. Oke. SDM Dinas Daya Aceh Barat. SDM Ya udah. Dinas Daya Aceh Barat menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat sedikit sih, ya kan? Ya, nanti kita revisi lagi. Udah, Kak. Untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Oke. Nah, lainnya baru. Orang tua santri dengan tulus memaafkan. Orang tua santri dengan tulus memaafkan. Tindakan yang dilakukan dan istri pimpinan daya juga menyampaikan permohonan maaf. Nah, terus kedua orang tua santri menegaskan bahwa, lainnya baru ya. Kedua orang tua santri menegaskan bahwa mereka memaafkan dengan ikhlas dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Sudah. Nah, ini kelanjutannya kan Hendra juga menyatakan bahwa proses belajar mengajar di Daya Darul Hasanah kini kembali berjalan normal, itu boleh? Nggak usah lah ya. Karena kita kan kasus tuh kan. Kan pada akhirnya. Boleh juga. Oke, boleh. Nggak usah lagi kata Hendra tuh. Maksudnya ya, kita buat langsung aja terus ya. Proses belajar mengajar di Daya Darul Hasanah kini kembali berjalan normal. Bukan dengan perdamaian tersebut maka kasus di bawahnya dari para wali santri berharap agar daya ini semakin maju dan menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi para santri tanpa adanya rasa takut. Dengan telah disepakati perdamaian, maka kasus tersebut maksudnya sudah selesai gitu, dan para santri pun sudah belajar dengan nyaman, sudah belajar kembali gitu. Boleh? Ya, proses. Maksudnya untuk menyambung kata tadi biar masuk. Kedua orang tua santri menegaskan bahwa mereka memaafkan dengan ikhlas dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan
dan sekarang proses belajar mengajar di daerah tersebut sudah normal kembali ya. Kayak itu enggak? Dan proses ujian serupa tidak terulang kembali. Dengan disepakati perdamaian, maka kasus tersebut sudah selesai. Maka proses belajar mengajar pun sudah kembali normal di daerah tersebut. Bisa? Boleh tuh kayak itu. Boleh nggak itu? Dengan disepakati perdamaian, maka kasus tersebut sudah selesai gitu ya. Sudah selesai. Pembelajaran pun dan prosesnya. proses Selesai dengan damai enggak? Oh, ada damainya udah ada dijelaskan di atas ya? Udah, dengan disepakati perdamaian, maka kasus tersebut sudah selesai. Dan proses belajar mengajar, proses apa? Belajar ya. Belajar mengajar dan kan? proses mengajar. Belajar mengajar sudah berjalan normal. Dan proses belajar mengajar sudah kembali berjalan normal. Dan proses belajar mengajar sudah kembali berjalan normal. Nah, terus tanggapan orang tua murid tadi? Para wali santri berharap agar kata sambungnya apa tuh? Di bawah. Hah? Kemudian enggak? Kemudian enggak? Enggak. Para sudah selesai dan proses belajar mengajar sudah kembali berjalan normal. Kemudian para wali santri berharap agar para wali santri berharap agar daya semakin maju, semakin maju dan menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Oke. Aman dan nyaman bagi para santri tanpa adanya rasa takut. Aman dan nyaman bagi para santri tanpa adanya rasa takut. Oke. Bu Suryani baru punya bayi ya? Punya bayi adik ya kan? Kami lagi maulid di rumah. Jadi pada sibuk semua. Dek, hai. Oke, itu aja. Sudah. Ada lagi tambahan? Sudah cukup kayaknya ya. Dan nanti kalau perlu ditambahkan, tinggal kita cari paradigma apa yang ada dalam kasus ini, ya kan? Judul kasusnya apa lo? Judul kasusnya apa? Kasus santri yang apa? Terkena musibah siraman gitu, bukan? Kasus santri disiram, jadi Bu Ana disiram air cabai karena merokok ya. Iya. Kali ternak. Apa? Buat tugas. Tugas cerita viral gitu. Cerita viral.
Buat kasus. Nanti dong, ya. Kasus santri disiram air cabai karena merokok. Ya, angkat buka kasus ah. jadi buka lagi Zoom. Iya. Mak Teti tadi. Ada baju mandi dulu. Ya. Ya, Kak. Tadi Mama tadi ya? Kakak. Oh, Kakak. Kirain Mama. Jadi di kampung nih, Kak. Nagan. Salah satu udah pulang kampung ya, Ti? Iya. Aku enak ada jaga anak nih. Oke ya. Kasus santri disiram air cabai karena merokok. Jadi baca ya, nanti di mana ada yang rumpang kita iniin. Seorang santri di salah satu daerah di Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat, didenda dengan cara dicukur rambut dan dimandikan dengan air cabai oleh istri dari pimpinan daerah karena kedapatan merokok. Kejadian ini menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan para santri pesantren, juga beredar luas di masyarakat. Dalam postingan video, saat neneknya memandikan cucunya untuk menghindari rasa perih akibat disiram air cabai mengundang empati. Santri tersebut harus dirawat karena mengalami cedera saat disiram dengan air cabai. Kondisi tubuh korban yang mengalami perih, memerah dan membengkak. Marnita, ibu kandung korban, menyampaikan bahwa anak kandungnya mengalami dugaan kekerasan demikian rupa hingga harus dirawat. Akibat kejadian tersebut, badan anaknya mengalami bengkak-bengkak karena kepanasan setelah disiram dengan air cabai. Kejadian ini juga telah membuat anaknya menjadi trauma akibat dugaan kekerasan itu, dan kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, yaitu Polsek Pantai Cermen. Ibu korban berharap akan ditindaklanjuti dengan proses hukum atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh istri pimpinan daerah. Nah, ini dilema satu dia kan. Saat ini kasus yang dialami santri tersebut sedang dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Dinas Daya Aceh Barat telah berhasil memediasi kasus dugaan penyiraman air cabai terhadap seorang santri yang terjadi pada tanggal 30 September 2004 di Dayak Darul Hasanah. Dalam mediasi tersebut, Hendra Saputra, Sarjana Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dinas Daya Aceh Barat menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Orang tua santri dengan tulus memaafkan tindakan yang dilakukan, dan istri pimpinan daya juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua murid ya, kepada korban dan orang tuanya. Kedua orang tua santri menegaskan tidak azan. Makasih Bu. Sama. Depan pajannya. Hah? Tadi ada pesawatnya. Masa aku itu tidak nunggu.
Dari jam berapa tadi PI 4-nya? Puasa? Dari jam berapa PI 4-nya tadi? Pagi tadi Bu Irma, jam 8:30. Hujan-hujan tadi? Iya. Pakai mantel. Ngajarnya berapa lama? 2 jam pelajaran kan? 2 jam. Kalau kita kan 35 menit. 2 DP. Arisan ya? Azan. Cuma 5. Videokannya sampai habis juga. Sini lagi azan, bentar ya. Intan. Teman-teman, karena tadi kita terlambat masuk, kalau seandainya udah mau ibadah sholat maghrib, silakan sholat dulu ya. Baik, Bu.
Ini masalahnya saya tidak bisa menghidupkan speaker di room ini. Teman-teman mendengar suara saya? Coba bicara satu orang. Dengar Bu, dengar. Oke, suara Bu Hema juga sudah, tapi speakernya masih ter-unmute ini. Jadi kadang-kadang jaringan ini memang menguji keimanan kita juga nih, menguji kesabaran maksudnya. Saya akan matikan room yang lain supaya ya, supaya nggak banyak beban laptopnya. Baik. Ya Bu Teti silakan. Ini Bu, kan kasus yang udah dibuat tadi itu dikirim ke Ibu dulu dalam bentuk Word. Iya. Jadi itu kita taruh di kelompok sebenarnya supaya, tapi tidak hari ini nggak apa-apa karena kita rukolnya nggak besok. Kita kan rukolnya. Itu harus dengan paradigma semuanya Bu? Iya, untuk kawan-kawan pelajari. Sebentar ya, kita tengok kembali ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya share screen kembali supaya kita pahami bersama. Aduh, mana ini? Sebentar. Tidak mau dia, tidak muncul, sebentar ya. Waduh, kemana dia ya? Sebentar. Tidak muncul ini, apa PPT saya, ini baru muncul. Dia mengulang dari pertama, nah, tidak apa-apa. Oke, kawan-kawan, kita sudah lihat ya. Nah, di sini dikatakan fasilitator menyampaikan studi kasus yang disepakati kelompok dikumpulkan ke fasilitator di akhir sesi 1. Nah, jadi apa yang sudah teman-teman sepakati kasusnya ya. Nah, kemudian nanti hasil diskusi dari satu kelompok, hasil diskusi kelompok akan saya distribusikan atau saya bagikan kepada kelompok lain ya, sebagai bahan persiapan diskusi presentasi berikutnya. Jadi silakan apa namanya, kasusnya memang di apa namanya, secara kasusnya memang secara lengkap berupa ada rincian kasusnya, skenario ya, ataupun apa ya, fakta dari kasus tersebut, cerita dari kasus tersebut, kemudian paradigma apa yang Bapak Ibu pilih, kemudian apa dasar prinsip pengambilan keputusannya sesuai dengan yang tadi, dengan yang telah diharapkan teman-teman penuhi di checklist, daftar checklist tadi ya. Bagaimana menurut teman-teman pengambilan keputusan tersebut. Jadi mungkin lebih tepatnya dalam draft lengkap, tidak harus dengan PPT ya, boleh dengan Word. PPT kan itu untuk presentasi kita, tetapi ini kan cuma untuk teman-teman baca saja ya. Jadi nanti silakan boleh kirimkan ke saya yang akan mengupload di saya akan meng-share di grup kita untuk sebagai bahan bacaan kita ya. Nah, baik, saya lanjut teman-teman, kita sudah di penghujung, kita sudah selesai. Tadi kita ingat mulainya kita di apa ya? Lewat 40 tadi ya, kalau nggak salah saya ya. Bukan di 16.30, tetapi 16.40. Betul kawan-kawan? Ya, kayaknya iya ya. Baik. Jadi saya akan mereview, tidak ada benar atau salah pada setiap jawaban yang atas berbagai kasus yang ada di modul 31. Jadi sebenarnya dalam setiap keputusan itu kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Ya. Dalam setiap pengambilan keputusan, ya tidak semua orang akan senang dengan keputusan kita tersebut. Ya, tetapi keputusan yang kita ambil, ya
sebagai seorang pemimpin pembelajaran, jika itu sekali lagi berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan, di mana dapat dipertanggungjawabkan, kita dapat mempertanggungjawabkannya, ya. Kemudian di sana keberpihakan kita kepada peserta didik kita yang kita utamakan, dan kemudian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang teman-teman telah pahami, ya. Insya Allah itu aman. Ya, jadi teman-teman silahkan mengambil keputusan sepahit apapun, ya, setidak menyenangkan apapun. Jika sudah berdasarkan pada prinsip pengambilan keputusan dan teman-teman mungkin belum yakin, ya, tapi sudah menjalankan lagi 9 langkah pengujian keputusan, maka insya Allah itu merupakan keputusan terbaik yang akan teman-teman lakukan. Jadi kita nggak bisa memang ada permasalahan langsung ambil kebijakan. Mungkin kita harus mencerna, ya, dengan 3 prinsip, berpihak pada murid-murid kita, dapat dipertanggungjawabkan dan berbasis pada kebijakan universal, maka bismillah kita jalani. Di mana keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran itu mestilah, ya, haruslah merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Itu maksudnya gimana, Bu Intan? Contoh simpel, ya. Kita di daerah kita kebetulan kita Aceh ini syariat Islam. Pada saat pengambilan keputusan untuk merubah seragam sekolah, barangkali kita mempertimbangkan ada mungkin kayaknya ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Apakah mungkin terlalu mungkin ini terlalu menunjukkan bentuk badan yang mungkin secara Islami itu tidak. Itu contoh simpel, teman-teman, ya. Nah, jadi kembali ke kontekstual, apakah itu merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah kita? Nah, di mana barangkali nih, ya, di sekolah kita itu sudah terbiasa walaupun menyampaikan pendapat, tapi antara guru dengan murid tetap adalah kesantunan di sana. Jadi sekritis-kritisnya anak kita tetap menuntut adab dan akhlak di sana, ya. Ya, barangkali di tempat lain itu tidak berlaku, tetapi di sekolah kita nilai itu kita junjung tinggi. Maka silahkan teman-teman, ya, ambil keputusan yang memang merefleksikan nilai-nilai yang terdapat di sekolah kita dan dapat menjadi rujukan dan teladan bagi seluruh warga sekolah. Jadi warga sekolah itu dari mulai peserta didiknya, gurunya, kepala sekolahnya, tenaga kependidikannya, komitenya, bahkan orang tua, bahkan stakeholder yang di lingkungan sekolah kita. Mestinya, ya, nih keputusan yang kita ambil itu dapat kita pertanggungjawabkan secara moral, ya, dan sangat berpihak kepada peserta didik kita dan berbasis kepada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua orang di sekitar kita. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, jadi tadi selama bekerja kelompok, tentunya teman-teman sudah sedikit, ya, melihat bagaimana, ya, saya ada mendengar nih ada kasus-kasus yang mau diangkat, ya. Pertimbangan mengambil kasus juga adalah keputusan. Tadi saya ada mendengar, waduh itu berbau ada seksualitas di sana. Nah, itu kan keputusan juga. Bagaimana teman-teman mengambil dari kasus A, kasus B, kasus C, oh kita ngangkat ini yuk, oh kita ngangkat yang ini yuk, ini sedang viral, ini kita angkat ini yuk, itu juga keputusan. Nah, apa nih yang kawan-kawan rasakan? Barangkali Bu Hema, tadi Bu Hema semangat banget di kelompok. Silakan Bu Hema. Ya Bu. Iya, silakan. Maksudnya ceritain sedikit nih, gimana tadi situasi di kelompok saat menelaah satu studi kasus ataupun memutuskan, ya, kasus mana yang diambil. Itu kan juga pengambilan keputusan. Silakan Bu Hema. Iya Ibu. Tadi di kelompok 2, kelompok kami ada beberapa kasus yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, awalnya kita tertarik dengan kasus dari sekolah Bu Dewi. Ada siswa yang mengikuti olimpiade, terus jarang mengikuti pembelajaran.
setelah itu kita juga sharing lagi dengan kasus yang terjadi pada sekolah saya. Nah, setelah itu ada juga Pak John dan Bu Siti. Nah, di situ kita mengambil sebuah keputusan kasus yang terjadi pada Pak John tentang siswa yang membayar SPP terlambat. Seperti itu, Ibu. Suaranya tidak terdengar, Bu. Jadi di sana itu kan di dalam kolaborasi Ibu juga ada terjadi pengambilan keputusan ya, di mana kita mendengar semua pendapat kelompok dan kita menelaah mana nih yang paling patut kita angkat dan terjadilah pengambilan keputusan ya gitu ya Bu Hema ya. Nah barangkali di Bu Teti nih Bu Teti atau Bu Erliani satu kelompok sama Bu Teti. Tadi juga seru sekali saya lihat ya. Bu Teti sampai bilang kalau saya sebelum berdebat saya siram kembali dulu. Nah, waduh. Saya mendengar seperti itu. Ya, silakan. Silakan. Ya, kami tadi mengangkat kasus yang sedang viral di Aceh Barat, Bu. Tentang ya di pondok pesantren yang menghukum anak murid dengan menyiram cabai gitu, Bu. Nah, itu, jadi akhirnya kan itu damai. Jadi Bu Teti agak emosi sedikit. Jadi ada keputusan berdamai dari orang yang terlibat, itu juga sebuah keputusan. Nah, jadi kita ngelihat Bu Hema dengan keputusan kelompoknya, Bu Eriani dengan kasusnya, di mana ada bocoran nih ya, kasusnya itu ujung-ujungnya berdamai. Di situ ada pengambilan keputusan ya. Oke, nah, sekarang saya dengar Pak Rijal, gimana Pak Rijal? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Jadi kebetulan dalam kelompok kami tadi yang disetujui untuk diangkat sebagai kasus itu memang pengalaman saya sendiri Ibu dalam mengalami hal itu. Jadi setelah saya sampaikan kepada kawan-kawan, kebetulan kawan-kawan juga setuju, menarik katanya, ya udah kami mengangkat kasus saya tadi sebagai kasus untuk dianalisis. Ya. Jadi mengambil keputusan ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ini ya, ini saya sudah menyiapkan minuman favorit saya suka teh panas, nggak boleh campur ya. Nah gitu. Jadi saya mengambil keputusan, apakah tepat saat saya mengambil keputusan sebenarnya boleh-boleh aja. Ya nggak boleh makan berat sih, bakso ya, atau apa. Tapi kalau minum air putih, minum teh, nah tetapi saya di sini ada keputusan yang saya ambil. Dalam artian, aduh teman-teman waktunya sudah terlalu lewat. Kalau menunggu saya minum lagi, kapan lagi kita selesai? Ya seperti itu. Nah jadi untuk yang simpel-simpel, pemilihan MOS juga, pemilihan waktu kita butuh HP, semuanya membutuhkan pengambilan keputusan. Itu menjawab pertanyaan kedua. Apa yang Anda lakukan agar pemahaman dan keterampilan Anda dalam mengambil keputusan menguatkan peran Anda sebagai seorang guru penggerak? Senang tidak senang? 3 dasar prinsip pengambilan keputusan yang harus kita jalankan sebagai seorang guru harus kita terapkan. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi mulai sekarang. Kalau dia berpihak pada murid, kalau dia dapat kita pertanggungjawabkan dan berbasis kebajikan universal, bismillah, kita umat Islam, insya Allah Allah mudahkan. Itu dia. Ya, nah saya akan mengakhiri teman-teman dengan sebuah quotes dari Khalifah keempat kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan apa? Orang yang terlalu memikirkan akibat. Nah ini kan orang yang pertimbangan matang boleh, tapi kalau kematangan ujung-ujungnya diambil orang rezekinya nih. Ya. Jadi terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan sampai kapanpun dia tidak pernah akan menjadi orang yang berani. Ya iyalah, ya. Sebagai contoh satu simpel, kita tahu kita nggak bisa berenang, tapi kita tahu di kolam itu sudah dipasang tingginya itu cuma 50 meter. Nah, kita nggak yakin, kita ambil galah, ternyata cuma segini loh. Tapi kita tetap memutuskan nggak nyebur lah, saya takut tenggelam. Nah, itu adalah sangat suatu yang sia-sia, teman-teman. Ya, nah karena apa? Tidak ada keberanian di sana. Ya, nanti misalnya menghadapi karang, seorang nahoda yang menghadapi karang kayak Titanic itu, ya. Padahal udah disonding dari belakang, ya. Tapi dia terlalu lama mikir, sepersekian detik lagi dia akan terlambat tetap menabrak, ujung-ujungnya ya menabrak.
Jadi ibaratnya kita ini adalah seorang nakoda dalam hidup kita. Kita dihadapkan berbagai pilihan. Sebagai manusia merdeka di modul 1.2, bagaimana teman-teman bisa bergerak, dan menggerakkan, karena kita ini manusia merdeka. Pilihan ada di tangan kita. Dalam pengambilan keputusan, terserah kita. Mau keputusan ini, keputusan itu, dan semua tidak bisa, seperti Pak Nadiem Makarim bilang. Sebagai seorang pemimpin, saya harus mengambil beberapa keputusan, yang keputusan itu barangkali tidak semuanya dapat mengakomodir. Tetapi sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya pemimpin adalah dia berani mengambil keputusan dibanding dengan yang terombak-ambing. Nah, semoga teman-teman menjadi lebih bersemangat. Ayo kita terapkan bagaimana strategi pengambilan keputusan yang tepat bagi kita seorang pemimpin pembelajaran. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah telah Engkau berikan sekali lagi kesempatan kepada kami, dan kami telah mendapatkan ya satu hikmah daripada apa yang telah kami lakukan pada hari ini, dan semoga ini menjadi pemahaman yang dapat kami terapkan. Sekali lagi terima kasih ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan berakhirlah kegiatan kita pada hari ini, teman-teman. Nanti kita akan kita akan komunikasi kembali dengan jadwal kita. Jadi kalau ada terkendala banjir, mati lampu, ini di Alubili banjir parah. Ya, kita berdoa semoga teman-teman Tenom itu sering terganggu juga. Tenom itu sering banjir ya katanya ya. Nah, jadi teman-teman silakan sampaikan. Kalau kendala kita memang cuaca, itu tidak bisa kita hindari ya teman-teman ya. Baik, sekali lagi saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, dulu ya Bu, udah lama gak? Bentar ya, saya stop.